Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Tamhid Iqra Qiraati karya Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri, dan masih dalam jilid yang kedua. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari jilid yang pertama, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa di jilid yang kedua ini, di awal pembahasan beliau masih membahas tentang huruf-huruf. Hanya saja bedanya dengan jilid yang pertama, di jilid yang kedua ini beliau membawakan setiap huruf dalam keadaan yang bersambung. Faedahnya dua. Pertama, untuk mengenalkan kepada kita bentuk huruf ketika dia bersambung. Karena sebagaimana yang kita maklumi, namanya huruf itu kadang dia berdiri sendiri, kadang dia bersambung. Dan itu kebanyakannya. Dan bentuknya ketika dia bersambung itu beda dengan bentuknya tatkala berdiri sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang cara penyebutan huruf ketika dia bersambung. Tentunya juga berbeda. Yang tadinya kita sebutkan setiap huruf itu secara terpisah, seperti misalkan a, ba, da, itu di jilid yang kedua tidak bisa lagi kita sebut seperti itu, tapi kita sebut dengan bersambung, abada. Dan kemarin kita sudah lewat banyak latihan ya. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan beberapa latihan. Baru kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang hukum, ahkam. Dan beliau akan mulai dengan hukum mad atau hukum bacaan panjang. Terakhir kemarin kita selesai sampai di faqa'a ya. Faqa'a. Baik, sekarang lanjut. Siapa yang membaca silahkan. Bismillah. Ba'atha. 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 Ata'a. Ata'a. Arafa. Arafa. Rata'a. Rata'a. Radagha. Radagha. Ajala. Ajala. Waja'a. Waja'a. Awana. Awana. Ta'a. Ta'a. Haraza. Haraza. Zajara. Zajara. Ashara. Ashara. Bakhara. Bakhara. Azada. Azada. Nahara. Nahara. Azara. Azara. Azaba. Azaba. Arada. Arada. Ghabara. Ghabara. Adhara. Adhara. Adada. Adada. Ajala. Ajala. Gharaqa. Gharaqa. Badara. Badara. Anada. Anada. Na'asa. Na'asa. Arada. Arada. Gharafa. Gharafa. Wata'a. Wata'a. Arasa. Arasa. Azaya. Azaya. Khada'a. Khada'a. Ahaba. Ahaba. Jatha'a. Jatha'a. Arada. Arada. Arama. Arama. Bazagha. Bazagha. Batara. Batara. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, lanjut. Berikutnya ada di sini beliau kasihkan faedah khusus ya tentang penulisan huruf mim. Dan ini sebenarnya dibahas di dalam ilmu kitabah. Demikian pula dibahas di dalam ilmu imla, cara menulis. Karena kaidah umum itu dalam tulisan Arab sebenarnya itu kita hanya perlu mengetahui pertama bahwa setiap huruf itu terbagi menjadi 3. Ada yang tidak bisa disambung, ada yang bisa disambung dan bisa menyambung.
Disambung maksudnya dengan apa yang sebelumnya dan menyambung dengan apa yang setelahnya. Seperti huruf ba, ta, tha. Ya, termasuk di dalamnya mim. Dia bisa disambung dengan sebelumnya, bisa juga menyambung dengan setelahnya. Kemudian yang kedua ada huruf yang dia hanya bisa disambung, tapi tidak bisa menyambung. Seperti apa kira-kira? Ro, dal, zal, zai, alif, waw. Itu dia hanya bisa disambung saja, tidak bisa menyambung. Paham ini? Dia tidak bisa menyambung. Nah itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga mungkin ya. Taib. Nah, huruf yang ketiga ada yang bisa, ada yang tidak bisa disambung, tidak bisa pula menyambung. Seperti apa kira-kira? Siapa tadi bicara? Ya seperti hamzah misalkan. Kecuali kalau dia berdiri di atas huruf yang lain, alif kah, waw atau ya. Tapi kalau hamzahnya dia tidak bisa. Dia hanya bisa berdiri sendiri. Paham ini? Sekarang mim itu kita diperlihatkan. Dia termasuk dari huruf yang bisa disambung dan bisa menyambung. Dan beliau tidak akan sebutkan semua, hanya beberapa huruf saja. Karena memang pembahasan ini ada buku tersendiri yang membahas tentang pembahasan seperti ini. Taib, setelah kita mengenal, antum bisa lihat mim kalau begitu dia punya 4 keadaan. Dia bisa berdiri sendiri, bisa terletak di awal, bisa terletak di tengah, dan bisa di akhir. Nyata? Berbeda dengan huruf yang lainnya seperti alif misalkan dan waw. Demikian pula ro, za, dal, zal. Dia hanya bisa berdiri sendiri dengan terletak di akhir saja. Paham ini? Kalau kita mau lihat dia bersambung. Nah, kalau mim dimanapun dia diletakkan, depan, tengah, akhir, dia akan terus bersambung. Ini faedah sebenarnya dibahas di ilmu yang lain. Nah, sekarang beliau bawakan contoh. Kata mana'a, amada, dan azama. Siapa lagi? Baca langsung ya, mana'a. Mana'a, amada, azama, romada, mazaha, karoma, romala, hasara, syatama, amana, khayara, za'aba, thamara, taba'a, hazana, thamana, anada, romama, jama'a, zawaja, amada, romaqo, hasada, romana, faraja, khadala, ma'aka, darafa, hadara, amara, sya'ama, somata, syaraka, sobaha, nasaba, soma'a,
domana, somama, soyafa, Baik, Ditya. Kembali antum harus latihan terus itu huruf-huruf yang berat seperti huruf bo, so, itu latihan. Ya. Apalagi dia di antara huruf tebal yang paling nampak ketebalannya. Bo, so. Iya, jangan sampai bo itu hanya seperti dal yang dikasih o. Do mana, do mana, bukan do, tapi bo. Bukan do, tapi bo. Ya, sama seperti so. Jangan sampai so hanya seperti sin dikasih o. So mana, so mana. Ya, hati-hati ya, ini diulang terus. Berikutnya, siapa lagi? Lanjut. Yang kemarin lagi. Enggak apa-apa. Bismillah. Nanti di belakang lagi situ. Jarang membaca. kathara, kathara, syakaka, syakaka, kabara, kafa'a, كظم حكم ترك نكع كتع فضح كمل زكاء كشف نقص شبك كسر رقد نكث سكت شكر درك سمك نكس خطب بدر مكث وضع فكر نكث رمد بكت كبر صنع هجم شغل كمل عبد بكر. Masya Allah. Berikutnya, ini faedah lagi beliau datangkan tentang bentuk lam. Ya, khususnya lam ketika bertemu dengan alif atau hamzah setelahnya. Ya, antum bisa lihat di situ pada contoh la a. Nah itu. Bentuknya seperti itu. Demikian pula lam ketika bertemu dengan lam. Itu bentuknya sama saja. Taib, lanjut. Sedikit lagi nih, baru kita masuk hukum. Coba di belakang-belakang sana. Jangan pemain lama terus. Jangan malu-malu. La ba'da. Di atas, di atas. Ada di atas itu? La. La na a la ba'da la a la ajala qalala la aqala la asyara la sa'ala la malala la akala la salaka la walala la wa khala'a sa'alaka la la'ama
kalama'a halala mala'a waqafa'a jala'ala fadhalala dalaka la ajala wa khata'a nakala la akhadha la aqama la alala dhama'a amada balagha qalama gharaza abasa la amara la adhana raja'a. Masya Allah. Satu lagi. Baru kita masuk ke dalam babul ahkam. Sekarang ini faedah saja tentang huruf H tebal. Dia juga termasuk dari huruf yang bisa disambung dan bisa menyambung. Dan antum bisa lihat model-model tulisannya di situ. Iya. Ketika dia di awal modelnya seperti itu. Di tengah ada 2 model dan di akhir ada 1. Dan yang perlu antum perhatikan ini di model apabila H di tengah itu ada 2. Model yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu nantinya yang perlu antum cermati baik-baik karena dia mirip dengan huruf mim ketika dia berada di tengah. Di sebagian tulisan mushaf itu seperti dengan mim. Nah, bedanya kalau mim dia runcingnya itu ke dalam. Kalau H ke bawah. Demikian pula H ketika dia berada di akhir, maka ada 2 model penulisannya. Kalau dia bersambung, maka seperti pada gambar yang keempat itu. Kalau dia terpisah, seperti pada gambar yang terakhir. Beliau bawakan contoh nahara. Dan adapun contoh ini yang beliau contohkan apabila H berada di tengah. Adapun contoh-contoh tentang H yang lainnya itu akan datang insyaallah taala di soal latihan. Siapa lagi? Bagian situ pokoknya membaca. Ayo. Bismillah. Jangan malu-malu. Boy, jangan baca hanya semua. Langsung nahara. Sampai kapan itu baca hai? Nahara jahada hasara faqaha. Ini memang susah hilang ya. Yang akhir-akhir itu susah hilang. Faqaha hasara jahada. Coba pelan-pelan kita kasih hilang. Karena akan terbiasa nanti. Apalagi di bacaan panjang itu abada. Pasti ada hamzanya. Kalau kita biasakan itu pasti ada hamzanya. Tapi coba kita biasakan hilangkan itu. Lanjut. Faqaha halaka nahaja. Coba langsung. Nahaja. Nahaja. Panjang terakhirnya itu. Coba. Nahaja. Panjang. Nahaja. Ayo. Hilangkan hamzanya itu. Siap, Ustaz. Ayo, naam. Pelan-pelan. Tahara walahu walaha. Preng. Tahana hajama maya'aha fakaha nawaha hamaza kahala lahaba qafala hashama dokhoma kamada bawaya
basama, karoma, jaroha, ahadaha, syawaha, balaha, nabaha, nahado, syajaraha, mala'a, syaharo, bahama, hamasa, nadhara, syarafa, raja'a. Oke. Berikutnya, alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan tentang ahkam atau hukum bacaan. Dan hukum yang pertama beliau bawakan adalah tentang hukum mad atau hukum bacaan panjang. Terkhususnya mad tabi'i atau biasa kita kenal juga dengan mad asli namanya. Mad tabi'i atau biasa kita kenal dengan mad asli. Adapun perihal tentang bentuknya, bagaimana modelnya itu yang dibilang mad tabi'i, ya, dan bagaimana cara bacanya, disebutkan bahwa kaidah umum dalam mad tabi'i itu ketika ada alif, waw, dan ya yang disukun. Perhatikan, alif, waw, dan ya yang disukun. Jadi tidak setiap alif, waw, dan ya itu dikatakan huruf mad, tidak. Tapi alif, kita ulangi. Adapun tentang bentuknya, bagaimana bentuk mad tabi'i atau mad asli, demikian pula cara bacanya, disebutkan bahwa kaidah umum dalam mad asli atau tabi'i itu apabila ada alif, waw, dan ya yang disukun yang terletak setelah harakat yang sejenis dengannya. Saya ulangi, mad tabi'i yaitu adanya alif, waw, atau ya yang disukun, mengeluarkan alif, waw, dan ya yang diharakati, maka tidak termasuk dalam mad tabi'i. Karena mad tabi'i harus alif, waw, dan ya yang disukun dan terletak setelah harokat yang sejenis dengannya. Adapun yang sejenis dengan alif adalah fathah. Maka kapan kita dapat ada fathah setelahnya ada alif yang disukun? Apa namanya ini? Mad tabi'i. Adapun ya, maka harokat yang sejenis dengannya adalah kasrah. Maka kapan kita dapati ada kasrah setelahnya ada ya yang disukun? Apa namanya? Mad tabi'i. Demikian pula waw. Adapun waw, harokat yang sejenis dengannya adalah dhammah. Maka kapan kita dapat ada dhammah setelahnya ada waw yang disukun? Ini namanya mad tabi'i. Mad tabi'i juga namanya ini. Atau mad asli. Paham ini? Nah, dari sini bisa juga kita simpulkan, kalau begitu bisa kita balik definisinya. Mad tabi'i itu adalah hukum yang terjadi apabila ada fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya, atau dhammah setelahnya waw. Paham ini? Dan alif, waw, dan ya ini dinamakan dalam bahasa Arab sebagai, atau dalam ilmu tajwid sebagai huruf al-maddiyah. Huruf-huruf mad. Sekarang cara bacanya, beliau sebutkan di sini cara bacanya. Kata beliau, yumaddu harakataini. Dia yumad, dibaca panjang. Paham ini? Dia dibaca panjang. Berapa kadarnya? Harakataini kata beliau. 2 harakat. Ya, kalau bahasa kita ini harakat bisa kita katakan mungkin sederhananya 2 hitungan. Nah,
sebanyak dua hitungan. Jangan terlalu panjang. Tapi hanya sekedar 2 hitungan saja. Dan di buku ini beliau, maksudnya penulis, beliau membawakan hukum mat ini dengan terpisah-pisah. Dalam artian beliau akan menyebutkan hukum mat ini dari setiap hurufnya. Beliau akan mulai dengan alif maddiyah. Kemudian setelah itu beliau akan lanjut kepada ya maddiyah. Baru terakhir baru waw maddiyah. Beliau tidak kumpul dalam satu pembahasan. Dan wallahu ta'ala alam ini mungkin sebagai bentuk kemudahan. Apalagi kitab ini kan memang dirancang untuk pemula di dalam membaca. Sampai di sini paham tentang mat tabi'i? Apa yang akan kita bahas nantinya mulai dari sini sampai akhir dari bab yang kedua ini hanya berbicara tentang mat tabi'i saja. Tentang alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah. Tidak keluar dari itu. Dan Masya Allah, beliau nanti di sela-sela pembahasan, beliau akan membawakan faidah yang berhubungan dengan mat tabi'i ini. Seperti contoh, beliau akan bawakan faidah tentang alif kecil, tentang ya kecil dan waw kecil sebagai tanda yang menunjukkan akan mat tabi'i. Itu akan datang nanti. Bahwa ternyata alif mat itu tidak selamanya ditulis besar seperti itu. Kadang modelnya apa? Alif kecil yang diletakkan di atas huruf. Demikian pula ya mat itu ternyata tidak selamanya ditulis besar seperti itu. Kadang dia ditulis dengan isyarat ya kecil yang diletakkan setelah huruf. Demikian pula waw. Nah, itu diantara faedah yang akan beliau sebutkan nantinya insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Beliau langsung membawakan contoh huruf ba. Ba di sini beliau bawakan 2 bentuk. Bentuk yang pertama kosong dari alif. Bentuk yang kedua ini syahidnya. Beliau bawakan huruf ba maftuha dalam keadaan di fathah dan ada alif yang sukun setelahnya. Inilah. Kembali kepada kaidah. Kapan ada alif sebelumnya fathah, maka dia dibaca mat tabi'i. Dipanjangkan 2 harakat. Kita baca dulu. Ba, ba. Ba, ba. Sekali lagi. Ba, ba. Ba, ba. Dan antum harus lebih hati-hati di bacaan panjang seperti ini. Apa yang perlu diperhatikan itu hamzah sukun di akhir itu. Jangan, biasakan itu, hilangkan itu hamzah sukun. Ba, ba, ba. Jangan, itu akan terbiasa kita nantinya. Saya mau baca. Bagian situ lanjut. Siapa? Fadhal. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Da, da, da. Da, da, da. Qa, qa, qa. Qa, qa, qa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Za, za, za. Da, da, da. Nah ini kalau ada kata seperti ini diselesaikannya per kolom. Jadi cara bacanya nih kitab ini diselesaikan per kolom. Seperti ini, bana, bana. Jangan bana langsung ikut. Nah, selesaikan dulu satu kolom. Nah, lanjut. Bana, bana. Bana, bana. Roma, roma. Roma, roma. Zaqa, zaqa. Zaqa, zaqa. Nasara, nasara. Nasara, nasara. Qatala, qatala. Qatala, qatala. Baraka, baraka. Baraka, baraka. Balagha, balagha. Balagha, balagha. Kamala, kamala. Kamala, kamala. Razaqa, razaqa.
رزق رزق أمرنا قام أمرنا قام هدانا قال هدانا قال Panjangkan. Hadana qala. هدانا قال راحم جادل راحم جادل رحم جادل غزو غزو عالم علم ضلل ضلل بين بين بيان بيان ذهب ذهب فعل فعل ثقل ثقل نعم نعم عالم علم طلب طالب عظم عظم فراح فراح تاوب ثوب كتب كتب Masya Allah. Bagus ya bacaannya. Nah, sudah tidak ada hamzahnya. Itu biasakan. Lanjut. Ini sampai beberapa halaman ini latihan tentang apa yang telah berlalu dari kaidah. Lanjut. Ganti pemain. Aywa. رامد ترامد ترامد رمد رمد وارد وارد توارد توارد ورد ورد واكل وكل تواكل تواكل وكل وكل راشد راشد تراشد تراشد رشد رشد راحل راحل تراحل تراحل رحل رحل ذاهب ذهب تذاهب تذهب ذهب ذهب صارم صارم تصارم تصارم صرم صرم مارد مارد تمارد تمارد مرد مرد صافح صافح تصافح تصافح صفح صفح بارك بارك تبارك تبارك برك بارك هادم هدم تهادم تهادم هدم هدم صارع صارع تصارع تصارع صرع صرع Masya Allah. Kata beliau, idza akhta'a aktsara min khamsatin falyu'id. Nih, kalau si pembaca salah lebih dari 5, maka hendaknya dia ulang. Tapi alhamdulillah tadi sudah bagus bacaannya. Dan selalu saya ingatkan bagi kita yang sudah mempelajari mungkin sebelumnya ilmu tajwid dan mungkin merasa bahwa bacaan kita sudah bagus, tidak ada masalah. Kita duduk di halaqah seperti ini. Yang paling tidak yang pertama yaitu untuk mengulang pelajaran, murojaah kembali. Kemudian yang kedua ya untuk mendulang pahala. Pertama karena kalian sudah menuntut ilmu, ya, itu pahala tersendiri. Yang kedua karena bermajelis ilmu lagi. Ya, dan jangan pernah merasa cukup dari ilmu. Kemudian terakhir masih ada beberapa yang membaca itu masih malu-malu. Masih malu-malu, dia mau baca tapi ba'ana. Jangan, keluarkan suaranya. Karena beda itu suara ketika dia ditahan dengan dilepas. Ketika dia ditahan dengan dilepas. Dan soal malu tersebut, ingat ucapan seorang ulama bahwa la yanalul ilm al-mustakbir
walal mustahi. Tidak akan pernah dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Orang yang sombong itu ya begitu, orang yang sudah merasa pernah belajar, saya kalau mau begini sudah, saya kalau begini, aduh, ngaji lagi, abata lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang yang pemalu. Dia tahu dirinya tidak tahu, tapi malu juga bertanya. Baik, naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa itina al-afiyata wassalamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih walhamdulillahi rabbil alamin.